Apakah Anda sering merasa lelah tanpa alasan? Mungkin bukan hanya tubuh Anda yang perlu istirahat, tapi juga aura Anda yang perlu dibersihkan. Temukan cara untuk membebaskan diri dari aura negatif yang mungkin Anda tidak sadari membebani Anda. Halo, selamat berjumpa kembali sahabat pencari makna. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Aura negatif. Apa itu aura negatif? Bagaimana cara kita mengetahui jika kita terpengaruh olehnya? Dan yang terpenting, bagaimana cara kita mengatasinya? Pertama-tama kita mencari tahu apa itu aura negatif. Aura adalah medan energi yang mengelilingi setiap makhluk hidup. Kadang, tanpa kita sadari, energi negatif bisa menumpuk dan mempengaruhi aura kita. Ini bisa terjadi karena stres, kelelahan, atau bahkan interaksi dengan orang lain yang mungkin membawa energi negatif. Setelah kita mengetahui apa itu arti aura, selanjutnya kita akan mendalami beberapa tanda aura negatif. Sekarang kita akan kupas satu persatu secara lebih detail beberapa tanda aura negatif yang mungkin menghinggapi diri Anda, serta bagaimana cara mengatasinya. Yuk kita mulai. 1. Merasa lelah secara konstan. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik fisik, mental, maupun emosional. Kelelahan fisik. Ini adalah jenis kelelahan yang paling umum, di mana tubuh Anda merasa lemah dan membutuhkan istirahat. Hal ini bisa disebabkan oleh kurang tidur, aktivitas fisik yang berlebihan, atau tidak cukup nutrisi. Kelelahan mental. Kelelahan mental terjadi ketika ada terlalu banyak tekanan pikiran, seperti stres kerja, kekhawatiran, atau terlalu banyak berpikir. Ini membuat otak terasa lelah dan mempengaruhi konsentrasi serta motivasi. Kelelahan emosional. Kelelahan jenis ini sering terkait dengan emosi negatif yang berkepanjangan, seperti kesedihan, kecemasan, atau depresi. Ini bisa membuat Anda merasa lelah karena emosi menguras energi. 2. Mudah marah atau tersinggung. Ini adalah tanda bahwa seseorang mungkin mengalami ketidakseimbangan emosional atau stres. Respons emosional yang tidak proporsional. Reaksi marah atau tersinggung yang berlebihan terhadap situasi yang seharusnya tidak memicu respon seintens itu. Ambang batas rendah untuk iritasi. Hal-hal yang kecil yang biasanya tidak mengganggu bisa tiba-tiba terasa sangat mengganggu dan memicu kemarahan. Ketidakstabilan mood. Perubahan mood yang cepat dan tidak terduga, seringkali tanpa alasan yang jelas. Pemicu internal atau eksternal. Faktor-faktor seperti masalah pribadi, tekanan kerja, atau bahkan perubahan hormon dapat mempengaruhi kecenderungan untuk mudah marah atau tersinggung. 3. Kesulitan berkonsentrasi. Ini adalah kondisi di mana seseorang merasa sulit untuk mempertahankan fokus pada tugas atau aktivitas tertentu. Distraksi yang mudah, kemampuan untuk mengabaikan gangguan eksternal atau internal berkurang, sehingga hal-hal sepele bisa mengganggu fokus. Pikiran yang berkelana. Pikiran sering menyimpang dari tugas yang sedang dikerjakan, berpindah ke topik lain, atau khawatir tentang masalah yang tidak terkait. Kesulitan memulai tugas. Prokrastinasi atau penundaan dalam memulai tugas karena kurangnya motivasi atau ketidakjelasan tentang bagaimana memulai. Kesulitan menyelesaikan tugas. Tidak mampu menyelesaikan tugas dalam waktu yang wajar
atau sering meninggalkan tugas sebelum selesai. Kurangnya klaritas pikiran, merasa seperti ada kabut di pikiran yang menghalangi kemampuan untuk berpikir dengan jelas. 4. Merasa tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Sikap ini bisa menjadi pengalaman yang membingungkan dan mengganggu. Kondisi ini sering kali sulit dijelaskan karena mungkin tidak ada pemicu yang jelas atau spesifik. Kadang-kadang, kecemasan bisa ada di bawah permukaan kesadaran kita, menyebabkan perasaan tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Stres akumulatif. Stres dari berbagai sumber bisa menumpuk seiring waktu. Bahkan jika tidak ada satu peristiwa stres yang besar menyebabkan perasaan tidak nyaman. Sensitivitas tinggi. Beberapa orang memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap lingkungan mereka atau perubahan internal yang bisa menyebabkan perasaan tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Keseimbangan hormonal. Perubahan atau ketidakseimbangan hormon dapat mempengaruhi bagaimana kita merasa secara fisik dan emosional. Nah, itulah beberapa tanda aura negatif yang mungkin ada pada diri Anda. Tentunya tidak akan kita merasa nyaman sebelum kita bisa mengatasinya dan membersihkannya. Membersihkan aura negatif bisa dilakukan melalui beberapa metode yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan emosional dan spiritual Anda. Berikut adalah beberapa cara yang bisa Anda coba. 1. Meditasi. Luangkan waktu untuk meditasi secara teratur. Meditasi membantu menenangkan pikiran dan membersihkan energi negatif yang mungkin menumpuk dalam diri Anda. 2. Latihan pernapasan. Praktikkan teknik pernapasan yang mendalam dan terkontrol. Pernapasan yang sadar dapat membantu menghilangkan stres dan energi negatif. 3. Pembersihan energi lingkungan. Bersihkan rumah atau tempat kerja Anda dari barang-barang yang tidak lagi Anda perlukan atau yang membawa kenangan negatif. Gunakan dupa, semprotan ruangan dengan essential oil, atau suara bel untuk membersihkan energi di sekitar Anda. 4. Perlindungan energi. Visualisasikan cahaya putih atau biru yang melindungi Anda dari energi negatif. Bayangkan cahaya ini sebagai perisai yang memantulkan energi negatif. 5. Hubungan dengan alam. Habiskan waktu di alam seperti berjalan kaki di taman atau hutan. Alam dapat membantu menyeimbangkan dan menyegarkan energi Anda. 6. Latihan fisik. Olahraga dan aktivitas fisik lainnya dapat meningkatkan aliran energi dan membantu melepaskan penumpukan energi negatif. 7. Pijat atau terapi tubuh. Terapi pijat atau bentuk terapi tubuh lainnya dapat membantu melepaskan ketegangan fisik dan emosional yang terakumulasi dalam tubuh. 8. Ekspresi kreatif. Menulis, melukis, atau terlibat dalam kegiatan kreatif lainnya dapat menjadi outlet yang efektif untuk melepaskan emosi dan energi negatif. 9. Deklarasi positif. Ucapkan afirmasi atau deklarasi positif setiap hari untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Proses pembersihan aura adalah perjalanan pribadi dan mungkin memerlukan kombinasi dari beberapa metode ini. Dengarkan intuisi Anda dan pilihlah praktik yang paling resonan dengan Anda. Semoga Anda menemukan keseimbangan dan kedamaian dalam diri Anda. Ingat, aura yang bersih adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bahagia dan sehat. Jadi, jangan abaikan tanda-tanda aura negatif dan mulailah langkah-langkah pembersihan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga aura Anda selalu bersih dan bercahaya.